Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya mau sharing ke kalian pengalaman saya waktu naik motor malam-malam nyasar atau dibawa nyasar oleh Google Map. Tahu gara-gara pakai Google Map dengan pilihan gambarnya pilihan jalur motor ya. Kan di sana ada pilihan tuh jalur pilih dengan berkendara dengan sepeda motor, jalan kaki, sepeda motor, mobil ataupun kereta. Nah, saya kan selalu klik pakai motor. Kelebihan pilih klik yang pakai motor itu, jadi kalau misalkan kita berkendara pakai motor kan kelebihannya cepat ya, jadi jalur tercepat. Cuma ya kelemahannya Google Map tidak tahu bahwa jalan itu tuh rusak atau tidaknya gitu kan. Yang penting jalur tercepat aja. Jadi apesnya itu ya kadang-kadang kita dibawa jalan kayak emang jalannya potongan, cuma rusaknya rusak parah dan tengah hutan. Jadi kemarin kan waktu pulang dari Pangandaran, kebetulan malam-malam terus gak ada penerangan, kita kurang tahu jalan karena kita dari Kuningan terus Pangandaran kan jauh, jadi kita orang Kuningan nggak tahu tuh jalan-jalan di Pangandaran kayak gimana. Jadi kita bergantung pada Google Map. Waktu berangkat sih aman teman-teman, jadi kita dibawa ke jalan yang bagus, mulus, meskipun lewat jalan-jalan cegatan, jalan potongan, tapi bagus banget waktu berangkat. Nah cuma waktu pulang kita tuh dibawa ke tengah hutan teman-teman, dibawa ke tengah hutan, nggak ada penerangan dan jalannya tuh rusak parah banget. Pokoknya tuh kayak kali kering gitu ya. Jadi emang bener-bener jalan tuh tinggal pondasinya aja batu-batu besar, batu-batu yang gede gitu ya. Jadi kita bener-bener jalan lambat banget dan pokoknya ngerusak motor deh. Dan itu sangat panjang teman-teman, kurang lebih sejam lebih kita di jalan itu tuh, jalan tengah hutan, nggak ada penerangan. Dan lucunya itu bukan hanya kita yang kena sasar lewat jalan itu, ternyata ada juga orang Bandung. Ketika kita sedang bertanya pada warga tentang jalan tembusan, jalan tercepat untuk keluar dari jalan tersebut, ada di belakang kita yang kebetulan ikut nyasar juga. Dan pas kita bertanya itu keadaannya udah di tengah-tengah, jadi mau balik lagi tanggung, kita juga udah melewati jarak yang jauh dengan jalan yang sudah rusak. Jadi ya satu-satunya pilihannya kita meneruskan, karena memang sudah di tengah-tengah perjalanan jalan yang sudah sangat hancur itu. Salahnya kita tuh nggak dari awal nanyanya, cuma emang kita nemu warganya ya di titik itu gitu kan. Jadi jalan itu tengah hutan, jadi dipakai untuk angkut barang kayu, jadi kayak hutan kayu, produksi kayu. Jadi yang lewat sana tuh mobil-mobil gede bawa kayu-kayu hasil tebangan, dan yang membuat jalan itu rusak. Jadi jalan itu jalan cuma dicor plester dasar, jadi nggak di aspal, jadi yang langsung rusak sama mobil gede kan. Posisi kita tuh waktu itu tiga motor, saya sendiri, teman saya yang berdua kebuncengan dah, lalu ada lagi tuh yang dari Bandung, tiga motor lagi. Jadi selama itu kurang lebih sejam atau mungkin 2 jam lah kita lewat jalur itu, gak ada penerangan sama sekali, jalannya hancur parah. Ngerinya itu teman-teman, takutnya tuh bannya bocor. Kalau bannya bocor udah wassalam, udah mah jalannya naik turun curam, namanya juga tengah hutan, ditambah lagi jalannya yang sangat rusak. Kayak mau nangis teman-teman. Dan stangnya pun saya sampai kena, sampai segitanya tuh kena, jadi bunyi saking rusaknya jalan tersebut. Udah mah gak ada penerangan, tengah hutan, jalan rusak, pokoknya ya masih mending kan ada temennya kan. Jadi jadinya itu, jadi buat teman-teman mending kalau pakai Google Map, kalau misalnya tiba-tiba masuk ke wilayah yang gang-gang sempit yang jalan jelek, mending langsung cari warga, nanya jalan gitu kan.
takutnya dapat kasus seperti saya gitu kan, udah tengah malam lewat jalan rusak, gak ada penerangan kan. Takutnya tuh yang pertama takutnya ada begal, yang kedua takutnya tiba-tiba bocor kan, di sana nggak ada tambal ban gitu kan, udah mau malam-malam. Jadi mungkin salah satu kuncinya ya kedepannya mungkin saya nggak akan, kalau misalnya melewati jalan baru yang baru saya ketahui, mungkin saya nggak akan pilih yang gambar motor, tapi mending pilih yang gambar mobil ya, pasti aja gitu kan. Itu juga sharing pengalaman buat teman-teman semuanya, edukasi biar lebih hati-hati lagi kalau misalnya teman-teman lagi perjalanan jauh dan hanya mengandalkan Google Map. Jadi saran saya teman-teman, kalau tiba-tiba Google Map mengarahkan teman-teman ke jalan yang mencurigakan seperti jalannya kecil, jelek, gak ada penerangan, cuma hutan, lebih baik langsung balik lagi tanya ke warga tujuan teman-teman pengen kemana. Jadi jangan terlalu bergantung pada Google Map. Oke, sekian saja sharing dari saya. Ini edukasi buat teman-teman untuk tidak bergantung pada Google Map, biar tidak nyasar, dibawa sasar oleh Google Map tengah hutan. Pengalaman yang mungkin penting sih untuk diberitahukan agar teman-teman tidak mengikuti jejak saya gitu kan. Ya untungnya saya selamat sih, selamat. Tapi kan itu pengalaman yang paling buruk, yang sangat buruk dan menegangkan ya. Pokoknya kapok lah pokoknya pakai Google Map udah kapok. Jadi sekian saja video dari saya. Semoga teman-teman yang akan perjalanan jauh semoga selamat di perjalanan dan tidak nyasar saja saya kan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.